Pada 14 Mei, pukul 17.42, sebuah pesan singkat masuk ke ponsel Dina. Sinyalnya kurang bagus. Kabutnya tebal sekali. Doakan ya. Pesan itu dikirim oleh kakaknya, Rino, yang tengah mengikuti pendakian semi-ekspedisi ke Gunung Salak bersama 5 orang temannya. Setelah itu, tak ada kabar lagi. Sinyal hilang, ponsel mati. 3 hari kemudian, tim SAR baru bergerak setelah laporan keluarga masuk. Namun, yang membuat semua pihak bingung adalah, tak ada satupun dari 6 pendaki itu yang tercatat dalam pos registrasi pendakian resmi. Seolah-olah, mereka tak pernah mendaki. Hari keempat sejak pesan terakhir itu diterima, kabut masih menggulung puncak Gunung Salak. Tim pencari gabungan mulai menyisir jalur tak resmi yang sering digunakan oleh pendaki liar. Anehnya, tak ada bekas api unggun, jejak kaki, atau sampah, hal yang biasanya ditemukan dengan mudah. Seorang relawan veteran bahkan mengaku belum pernah melihat kondisi gunung sebersih ini, seperti baru saja dicuci dari semua keberadaan manusia. Di tengah sunyi yang tidak wajar, mereka hanya menemukan satu barang, sepotong kain sobek yang tergantung di ranting, basah, dan berbau logam. Investigasi berlanjut ke bawah, ke desa-desa sekitar kaki gunung. Beberapa warga menyebutkan pernah melihat sekelompok anak muda mendaki seminggu sebelumnya. Namun saat ditunjukkan foto Rino dan kawan-kawan, tak ada satupun yang mereka kenali. Yang lebih aneh, seorang kepala dusun menyatakan bahwa jalur yang digunakan para pendaki itu sudah ditutup sejak 2 tahun lalu karena longsor dan ritual adat. Namun, dalam catatan Rino, jalur itu disebut sebagai jalur cepat yang direkomendasikan warga lokal. Sebuah catatan yang ternyata tak bisa diverifikasi asal-usulnya. Di hari ke-6 pencarian, tim penyisir melaporkan mendengar suara gemerisik dari arah timur hutan pinus. Suara seperti langkah kaki yang sangat pelan, lalu berhenti mendadak. Mereka mengejar arah suara, namun hanya menemukan sepetak tanah basah dengan bekas kaki satu arah. Masuk, tapi tidak ada jejak keluar. Langit mendung seakan menelan suara mereka sendiri, membuat Gema pun lenyap. Salah satu anggota tim mengatakan cuaca mendadak berubah ekstrim hanya di area tersebut, seolah gunung sedang menjaga sesuatu agar tetap tersembunyi. Pada malam yang sama, ponsel Dina yang sebelumnya mati total mendadak menyala sendiri. Hanya sekejap, cukup untuk menampilkan notifikasi satu panggilan tak terjawab dari nomor Rino. Durasi panggilan, 12 detik. Lokasi sinyal yang tercatat, titik ketinggian 1.700 meter, jalur yang tidak tercantum dalam peta topografi resmi. Ketika dicoba kembali, nomor itu sudah tak aktif. Dina gemetar, bukan hanya karena telepon itu tak masuk akal, tapi karena nada dering yang digunakan bukan nada dering milik Rino. Ia tahu pasti, karena ia yang menggantinya sebulan lalu. Esok paginya, tim ekspedisi menemukan jalan setapak samar yang tidak tercatat di peta dan tak terlihat di citra satelit. Jalur itu tertutup semak berduri dan tanaman merambat, seolah sudah puluhan tahun tak disentuh manusia. Namun anehnya, tanahnya masih basah oleh injakan baru. Tak ada suara burung, serangga pun sepi. Mereka menyusuri jalur itu sejauh 3 km hingga menemukan bekas perkemahan, api hangus, bekas kantong tidur, dan tas ransel dengan inisial era tapi tidak ada tubuh. Hanya suasana hutan yang seperti menahan napas. Di antara barang-barang yang ditemukan, terdapat satu kamera aksi yang masih utuh meskipun terkena hujan. Mereka menyalakannya dengan bantuan baterai cadangan, berharap ada jejak video perjalanan. Namun saat dibuka, semua file video hanya menampilkan layar hitam disertai suara frekuensi tinggi yang membuat kepala nyeri. Tak ada wajah, tak ada suara, tak ada cahaya. Hanya satu file berbeda. Rekaman berdurasi 3 detik yang memperlihatkan hutan gelap dan sepasang mata samar menghadap langsung ke lensa. Diam, tak berkedip.
Seorang pria tua muncul di pos bawah, mengenakan pakaian lusuh dan membawa tongkat dari akar pohon. Ia mengaku sebagai penjaga jalur lama, yang ditutup karena kejadian yang tidak boleh diulang. Menurutnya, Gunung Salak menyimpan jalur gaib yang hanya terbuka bagi mereka yang dipanggil. Ia menyebut nama Rino, meskipun tak ada yang pernah menyebutkannya padanya. Katanya, jika 6 orang itu masuk ke jalur tersebut tanpa izin leluhur, maka mereka bukan sekadar hilang, mereka sedang diperlihatkan sesuatu yang tidak untuk manusia. Hari ke-10 pencarian. Saat tim kembali ke jalur yang ditemukan, mereka menyadari sesuatu yang aneh. Kompas berputar tanpa arah, sinyal komunikasi hilang total, dan jam tangan digital berhenti semua di pukul 3.33. Langit di atas area itu tetap gelap meski waktu menunjukkan tengah hari. Mereka mendirikan tenda sementara, namun saat malam tiba, waktu seakan berjalan mundur. Beberapa anggota melaporkan mendengar suara langkah kaki di luar tenda, namun saat diperiksa, tanahnya kering tanpa bekas. Seolah waktu sendiri menolak kehadiran mereka. Salah satu pencari merasa tanah di bawah tempat mereka mendirikan tenda bergetar halus, seperti ada detak jantung raksasa jauh di dalam bumi. Ketika mereka menggali perlahan, tanah yang mereka angkat mengeluarkan aroma hangus dan darah. Di kedalaman sekitar 1 meter, mereka menemukan sesuatu menyerupai pecahan kaca dari layar ponsel, lalu seutas tali sepatu dengan noda kering berwarna hitam pekat. Tak ada tubuh. Tapi seolah sesuatu di bawah sana masih hidup, menunggu, dan mengamati. Di balik sebuah batu besar dekat area itu, salah satu tim menemukan secari kertas yang sudah setengah hancur namun masih terbaca. Tulisan tangan tergesa, seperti ditulis sambil gemetar. Kalimat terakhirnya berbunyi, "Kami tidak sendiri di sini. Mereka tidak ingin kami keluar." Kertas itu tidak basah, tidak berjamur, dan terlipat rapi. Namun batu tempat ia ditemukan tidak menunjukkan tanda-tanda pernah digeser. Pertanyaannya bukan hanya siapa yang menulisnya, tapi kapan surat itu ditinggalkan. Saat matahari mulai tenggelam, seorang anggota tim melihat ukiran pada batang pohon besar. Bukan grafiti biasa, melainkan simbol-simbol kuno yang menyerupai huruf aksara Jawa tua bercampur dengan pola spiral. Tak ada yang tahu artinya, namun salah satu anggota mengaku merasakan sakit kepala tajam hanya dengan menatapnya terlalu lama. Getaran samar mulai terasa lagi, dan udara di sekitar pohon tiba-tiba terasa lebih dingin dari tempat lain. Seolah pohon itu menjadi penanda batas dunia yang berbeda. Pagi harinya, seorang lelaki muncul di pos pendakian, lemas dan kotor. Ia adalah Tony, salah satu dari 6 pendaki yang dikabarkan hilang. Namun Tony tidak mengenali siapapun, bahkan dirinya sendiri. Matanya kosong, mulutnya terus menggumamkan angka yang sama berulang kali, 333. Di tubuhnya ditemukan goresan-goresan kecil membentuk pola yang sama seperti simbol di pohon. Ia tidak merespons pertanyaan, tidak makan, tidak tidur. Hanya duduk dia menghadap arah gunung, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Tim memutuskan untuk kembali ke area penemuan terakhir, namun jalur yang sebelumnya mereka lewati kini tak lagi sama. Tanda pohon yang mereka buat hilang. Sungai kecil yang digunakan sebagai penanda aliran pun kini mengalir ke arah sebaliknya. GPS mereka menunjukkan koordinat yang terus berputar dalam lingkaran. Setiap arah yang diambil selalu membawa mereka kembali ke tempat yang sama. Seolah gunung itu telah mengatur ulang bentuk tubuhnya untuk menyesatkan siapapun yang masuk terlalu jauh. Pada malam ke-15, tim pencari mengalami fenomena aneh. Suara mereka sendiri tak bisa didengar. Mereka bisa bicara, tapi mulut mereka tak menghasilkan bunyi. Radio komunikasi hanya mengeluarkan suara statis. Ketika mereka mencoba mengetuk batang pohon, suara ketukannya hilang di udara.
Keheningan itu tak wajar, bukan keheningan sunyi, tapi seperti seluruh udara di sekitar mereka menyerap suara, menelannya bulat-bulat. Salah satu dari mereka menuliskan di buku catatan, "Ini bukan hutan, ini ruang kedap suara yang hidup." Saat senja turun, dua anggota tim yang memantau dari lereng timur melihat bayangan hitam melintas di antara pepohonan, terlalu cepat untuk manusia. Tapi bentuknya tegak, besar, dan tak menyentuh tanah. Kamera pengawas otomatis yang mereka pasang merekam siluet aneh muncul di setiap sudut berbeda dalam waktu yang bersamaan. Tak mungkin hanya satu makhluk. Mereka tak berani turun malam itu, dan memutuskan berjaga semalaman. Namun saat matahari terbit, semua rekaman menghilang, terhapus sendiri, seolah tak pernah ada. Satu persatu anggota tim mulai kehilangan fragmen ingatan. Mereka lupa nama sendiri, asal-usul, bahkan alasan mereka berada di gunung. Yang tersisa hanya rasa takut yang samar namun pekat. Seorang anggota bahkan mulai menulis buku harian agar tak kehilangan identitas. Namun tulisan tangannya berubah setiap harinya, bentuk huruf, tekanan tinta, semuanya tak konsisten. Gunung Salak seolah bukan hanya menyesatkan tubuh mereka, tapi juga perlahan menghapus keberadaan mereka dari dalam. Saat menyisir jalur pulang, tim melihat jejak kaki mereka sendiri di tanah. Namun arah jejak itu bukan ke depan, melainkan menuju kembali ke tengah hutan. Seolah langkah mereka selama ini tak membawa kemajuan, hanya rotasi dalam lingkaran waktu. Mereka mencoba menandai setiap jejak baru, tapi setelah 1 jam berjalan, mereka kembali ke tenda yang sama dengan posisi yang tidak berubah sedikit pun. Jam menunjukkan waktu yang tidak masuk akal, pukul 3.33, lagi. Kabut tebal turun lebih cepat dari biasanya. Kali ini tak hanya menutupi pandangan, tapi juga menyesakkan dada. Udara menjadi dingin hingga menusuk tulang, dan setiap langkah terasa berat, seperti menembus dinding air. Kompas berhenti total, dan cahaya dari senter tidak menembus lebih dari 1 meter. Di dalam kabut itu, terdengar suara napas berat seperti raksasa yang tertidur, atau baru saja terbangun. Mereka menyadari sesuatu, kabut ini bukan fenomena alam, tapi pelindung, atau penjara. 14 hari setelah pencarian dihentikan, kabut di lereng timur Gunung Salak mulai menipis. Sebuah drone relawan hilang sinyal, mendarat darurat di tengah hutan. Saat ditemukan, bersamanya ada satu benda yang tak masuk akal. Sebuah ponsel tertutup lumut masih menyala. Di dalamnya hanya tersisa 1 video. Tak ada nama, tak ada waktu. Hanya rekaman tenda yang bergoyang perlahan, dengan suara angin dan bisikan halus yang seolah berputar-putar. Di akhir video, kamera jatuh. Dan sesaat sebelum gelap, terekam satu wajah. Bukan wajah dari salah satu pendaki. Pucat. Datar. Menatap lurus ke lensa. Tanpa berkedip. Gunung Salak tidak pernah benar-benar mengembalikan yang ia simpan. Ia hanya memberi cukup untuk membuat yang hidup terus bertanya.